Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi para penonton sekalian. Bapak Beni Hutahayan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi organisasi, serta Ibu Kartika selaku asisten dosen. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfa Dani Sabita dari program studi Administrasi Bisnis kelas F dengan NIM 2450302001111067. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai suatu topik yang sangat relevan dan krusial dalam era digital saat ini, yaitu teknologi dalam organisasi. Kita hidup di masa di mana perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi secara personal, tetapi juga bagaimana organisasi beroperasi, berinovasi, dan berkembang. Dari otomasi proses bisnis hingga kolaborasi lintas tim secara real-time, teknologi telah menjadi tulang punggung bagi efektivitas dan efisiensi organisasi modern. Lalu bagaimana peranan teknologi dalam organisasi? Apa saja jenis-jenis teknologi organisasi dan bagaimana dampak yang dihasilkan dari adanya teknologi dalam organisasi? Inilah beberapa pertanyaan yang akan kita bahas lebih lanjut dalam presentasi ini. Harapannya setelah video ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih jelas tentang pentingnya teknologi dalam mendukung kesuksesan organisasi. Teknologi adalah sekelompok proses dan sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi produk atau jasa. Teknologi yang dimaksud oleh para ahli organisasi tidak sama dengan pengertian umum teknologi yang kita ketahui. Yang kita ketahui, teknologi itu dalam konteks yang sangat spesifik, misalnya mesin-mesin pabrik, alat-alat elektronik dalam rumah tangga, sarana-sarana transportasi modern seperti mobil, kapal, kereta api, dan lainnya. Atau seperti komputer, satelit, dan lain sebagainya. Para ahli organisasi justru sebaliknya. Para ahli biasanya menggunakan teknologi secara umum. Apapun sarana dan perangkat yang diperlukan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya, maka hal tersebut dapat dikategorikan teknologi organisasi. Jadi walaupun suatu organisasi tidak menggunakan peralatan canggih dalam memproses input-output yang diinginkan, tetap dikatakan teknologi. Misalnya di kantor kelurahan terdapat mesin ketik, telepon, sepeda motor dinas, stempel, dan alat-alat tulis, maka bagi para ahli itu termasuk ke dalam teknologi. Secara umum, teknologi dalam organisasi dapat dibedakan menjadi 3 unsur. Yang pertama adalah benda-benda atau objek-objek fisik yang meliputi bahan-bahan, peralatan, dan sarana-sarana yang diperlukan untuk melakukan produksi. Yang kedua, aktivitas atau proses yang digunakan sebagai metode produksi. Dan yang ketiga, pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan mengoperasikan peralatan sarana produksi atau metode khusus yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi dapat dipahami bahwa rumusan teknologi yang dimaksud dalam teori organisasi tidak hanya menyangkut alat-alat. Hal ini juga mencakup berbagai aktivitas dan pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi teknologi dalam organisasi. Pemanfaatan atau implementasi teknologi dalam kegiatan operasional organisasi akan memberikan dampak yang cukup signifikan, bukan hanya dari efisiensi kerja, tetapi juga terhadap budaya kerja baik secara personal, antar unit, maupun keseluruhan institusi. Berdasarkan struktur organisasi, pemanfaatan teknologi informasi diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, perbaikan efisiensi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan efisiensi diterapkan pada level operasional organisasi. Pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan penurunan waktu dan biaya proses. Perbaikan efektivitas. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan efektivitas diterapkan pada level manajerial organisasi.
Pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan kemudahan dan kecepatan memperoleh status pencapaian target organisasi. Strategic improvement, pemanfaatan teknologi informasi untuk strategic improvement atau perbaikan daya saing, diterapkan pada level eksekutif organisasi. Pada kategori ini, pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan kemudahan dan ketepatan pengambilan keputusan oleh eksekutif. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tipologi teknologi. Yang pertama ada tipologi teknologi menurut John Woodward. John Woodward mengklasifikasikan teknologi berdasarkan kompleksitas teknisnya, yaitu cara organisasi memproduksi barang dan jasa. Ada 3 jenis teknologi utama menurut Woodward. Yang pertama adalah teknologi unit atau kecil. Teknologi ini digunakan untuk produksi yang disesuaikan dan dalam jumlah kecil, seperti industri manufaktur khusus atau layanan berbasis proyek. Yang selanjutnya ada teknologi massal. Teknologi ini digunakan untuk produksi massal di mana produk dibuat dalam jumlah besar dengan standar yang sama, seperti pada lini perakitan otomotif. Yang ketiga ada teknologi proses berkelanjutan. Teknologi ini digunakan dalam proses produksi yang terus-menerus seperti industri kimia atau minyak bumi. Kesimpulan dari tipologi teknologi menurut John Woodward adalah teknologi yang digunakan oleh suatu organisasi akan memengaruhi struktur organisasi, terutama dalam hal hierarki, formalitas, dan jumlah manajemen. Yang kedua, saya akan membahas tentang tipologi teknologi menurut Charles Perrow. Charles Perrow mendefinisikan teknologi berdasarkan tingkat ketidakpastian tugas dan kerumitan masalah yang harus diselesaikan oleh organisasi. Dia membagi teknologi organisasi menjadi 2 dimensi. Yang pertama adalah variasi tugas. Sejauh mana masalah atau tugas yang dihadapi oleh organisasi bervariasi dan tidak terstruktur. Yang kedua adalah analisability, tingkat di mana tugas dapat dianalisis dan diselesaikan secara sistematis atau berulang. Berdasarkan 2 dimensi ini, Perrow membedakan 4 jenis teknologi. Yang pertama adalah teknologi rutin. Variasi tugas rendah dan analisability tinggi, teknologi ini cocok untuk tugas yang bisa diprediksi dan diatur seperti dalam pabrik. Yang kedua adalah teknologi engineering. Variasi tugas tinggi tetapi analisability juga tinggi, seperti pada desain produk atau proyek konstruksi. Yang ketiga ada teknologi craft. Variasi tugas rendah tetapi analisability rendah seperti pekerjaan seni atau pertukangan. Yang selanjutnya adalah teknologi non-rutin. Variasi tugas tinggi dan analisability rendah. Teknologi ini digunakan dalam kondisi ketidakpastian tinggi seperti dalam penelitian dan pengembangan. Yang ketiga ada tipologi teknologi menurut James D. Thomson. James Thomson mengembangkan model teknologi berdasarkan bagaimana ketergantungan antar unit dalam organisasi. Thomson mengklasifikasikan teknologi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah teknologi perantara atau mediating technology. Teknologi yang memungkinkan organisasi untuk menghubungkan klien atau pihak yang berbeda. Seperti dalam perbankan atau asuransi, proses operasionalnya cukup mandiri, dengan sedikit ketergantungan antara satu unit dengan unit yang lain. Yang selanjutnya ada teknologi rangkaian panjang atau long link technology. Long link technology ini adalah teknologi yang bergantung pada rangkaian urutan kerja yang terintegrasi seperti dalam proses produksi otomotif, setiap bagian dalam proses sangat bergantung pada langkah sebelumnya. Yang ketiga adalah teknologi intensif. Teknologi intensif adalah teknologi yang digunakan dalam situasi di mana solusi masalah memerlukan koordinasi yang erat antara unit-unit yang saling bergantung, seperti dalam perawatan medis di rumah sakit atau konsultan manajemen. Kesimpulan dari Thomson, semakin tinggi ketergantungan antar unit di dalam organisasi, semakin kompleks teknologi yang digunakan, yang berdampak pada struktur organisasi yang lebih formal dan terkoordinasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi organisasi. Dengan adanya teknologi dalam organisasi dapat memberikan dampak bagi organisasi baik positif maupun negatif. Dampak positif yang dihasilkan dari adanya teknologi dalam organisasi yaitu
teknologi organisasi sebagai media untuk menganalisis kondisi pasar, sebagai media untuk mengawasi kinerja organisasi, sebagai media untuk meningkatkan kualitas informasi, penghematan biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas, sebagai media untuk mengolah data dengan cepat dan akurat, untuk membantu aktivitas manajemen sumber daya manusia, untuk membantu memperbaiki pelayanan pada pelanggan maupun anggota dan pengurus organisasi itu sendiri, untuk membantu aktivitas manajemen dan pelayanan administratif seperti email, voicemail, word processing, database management, dan sosial media. Dan yang terakhir sebagai pembuat pengerat, pemelihara, dan penjaga hubungan komunikasi antar anggota, pengurus organisasi, pimpinan organisasi, pihak organisasi lain, dan masyarakat luas. Selain menghasilkan pengaruh positif, penerapan teknologi dalam organisasi juga dapat menimbulkan beberapa pengaruh negatif bagi organisasi, seperti besarnya kemungkinan untuk aksi penyalahgunaan teknologi informasi, mengurangi sifat sosial manusia karena cenderung lebih suka berhubungan lewat media sosial daripada bertemu langsung, besarnya kemungkinan terjadi pada diri individu ketidakpuasan kerja, dehumanisasi dan dampak psikologis dan information anxiety. Selanjutnya ada tingginya kemungkinan masalah resistance to change. Masalah ini harus dihilangkan karena hal ini dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas, meningkatkan angka absensi, dan mengurangi motivasi atau pemogokan kerja. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa teknologi dalam organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi. Pemanfaatan teknologi yang tepat tidak hanya mendukung operasional sehari-hari, tetapi juga mampu membawa organisasi ke tingkat yang lebih tinggi dalam menghadapi persaingan di era digital ini. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan implementasi teknologi sangat bergantung pada bagaimana organisasi mengelola perubahan dan meminimalkan tantangan yang ada. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi tidak dapat menjadi aset yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah penonton sekalian berikan. Saya berharap presentasi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Saya menyadari banyaknya kesalahan pada presentasi ini, maka dari itu untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.